Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Habis maghrib pada hari ini, insya Allah kita telah sampai pada detik-detik memasuki malam ke-10 bulan Rajab. Sejak awal bulan Rajab kita telah melazimkan doa bulan Rajab yang amat masyhur, dan insya Allah akan terus kita lazimkan sampai hari terakhir bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Sejak awal bulan Rajab pula kita telah melazimkan istighfar Rajab. Kita baca sebanyak 70 kali setiap hari. Mudah-mudahan kelak menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Sejak awal bulan Rajab pula kita atau sebagian kita telah menjalankan puasa sunnah di bulan Rajab sesuai kesanggupan masing-masing. Mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima Allah sehingga kelak menjadi penyelamat kita pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di samping terus mengamalkan amalan kita selama bulan Rajab, hendaklah kita tetap tidak meninggalkan amalan-amalan yang telah kita lazimkan di luar bulan Rajab. Habis maghrib misalnya, hendaklah kita tetap memanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kelak pada hari kiamat, Al-Quran yang kita baca setiap malam, khususnya habis maghrib, akan menjadi penolong kita dan penyelamat kita. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Bacalah Zahrawain, yakni dua surah yang pemberi cahaya, yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghumamatani au ka'annahuma ghayayatani. Sungguh dua surah ini kelak akan datang pada hari kiamat laksana dua bayang-bayang atau dua awan yang melindungi para pembacanya. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaffa tuhajani an ashabihima, atau seperti dua kelompok kawanan burung yang berbaris memberikan perlindungan kepada orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uhal batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, sebab membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian dan penyesalan, dan tidak akan terkalahkan oleh para tukang sihir.
Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca Al-Quran secara umum. Lalu beliau menganjurkan kita membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang kelak akan datang pada hari kiamat, laksana dua bayang-bayang atau dua awan yang melindungi para pembacanya. Nah, dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, adalah dua surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan ada hampir 3 juz. Sedangkan surah Ali Imran ada sekitar 2 juz terdiri dari 200 ayat. Nah, kalau kita sanggup, kita bisa membacanya setiap malam mulai habis maghrib. Kalau kita tak sanggup, kita bisa memilih membaca 3 surah pilihan lainnya seperti surah Yasin, surah Tabarak, dan surah Al-Waqi'ah. Surah Yasin, surah penghapus dosa. Siapa yang membacanya setiap malam akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah semata, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah pembela kita di alam kubur dan pembela kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Kemudian surah Al-Waqi'ah, ini surah kekayaan. Siapa yang melazimkannya akan selamat dari tertimpa kemiskinan selamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surah Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.